Di awal film kita diperlihatkan sebuah rumah di kota kecil bernama Vernon. Di dalam rumah itu terlihat seorang ibu yang kita panggil saja Nyonya Requiem dan anak laki-lakinya yaitu Camille. Pada saat itu dia didatangi oleh saudaranya yang ingin menitipkan anak perempuan bernama Teresa. Film ini menceritakan perselingkuhan sampai mengakibatkan kematian suami dari perempuan tersebut. Dan tak perlu kebanyakan ngelamis di awal, mari ambil posisi santai, persiapkan jari telunjuk buat ngupil, dan beberapa tahun kemudian setelah Camille dan Teresa kecil sudah tumbuh dewasa, saat itu Nyonya Requiem menerima surat tentang kematian ayahnya Teresa. Teresa yang baru pulang dari kebiasaannya berjalan-jalan di sore hari langsung terpukul dengan kabar kematian ayahnya. Beberapa hari kemudian, Camille yang baru saja diterima kerja di perusahaan di kota Paris, dia menyampaikan kepada Teresa bahwa dia akan segera menikahinya dan mengajak Teresa serta ibunya pindah ke Paris. Teresa yang tidak punya rasa apa-apa terhadap Camille merasa keberatan dengan lamaran tersebut. Tapi mengingat dirinya yang sebatang kara, Teresa pun terpaksa menerima ajakan dari Camille. Berpindah scene setelah mereka menikah dan sesampainya di kota Paris, di sana Camille bekerja di sebuah perusahaan dan Nyonya Requiem yang dibantu Teresa memutuskan untuk membuka toko. Camille yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, setiap malam dia selalu mengabaikan istrinya sehingga Teresa pun selalu layu kayak rumput yang gak pernah disiram. Setiap malam teman-teman Nyonya Requiem pun selalu datang untuk sekedar mengobrol dan bermain kartu. Hingga pada suatu hari Camille yang terlambat pulang kerja membawa teman masa kecilnya Lauren. Ini manusianya, untuk diperkenalkan dengan teman-teman ibunya. Singkat cerita, Lauren yang merupakan seorang pelukis pun diminta oleh Camille untuk melukis dirinya. Lauren yang sepertinya tertarik dengan istri sahabatnya itu, dia pun sesekali menggoda Teresa dengan perkataannya. Sesaat setelah lukisan itu selesai, Camille dan ibunya yang akan mengambil minuman pergi meninggalkan Teresa dan Lauren. Saat itulah Lauren mencoba menggoda Teresa dan meminta Teresa untuk membuka kancing bajunya. Teresa yang sama sekali belum merasakan sentuhan dari seorang pria pun tak bisa menolak sajian 4 nikmat 5 sempurna itu. Dan terjadilah perkikukan yang pasti kalian sudah bayangkan. Keesokan harinya setelah melakukan hal tersebut, Teresa pun kini selalu terlihat seger kayak bunga yang tiap hari disiram cuk. Semakin hari mereka semakin sering melakukan hal tersebut. Setiap Lauren pulang dari pekerjaannya, dia selalu menyempatkan diri datang ke kamar Teresa untuk berkikuk. Sampai tiba di suatu hari, Camille yang mulai merasa ada keanehan pada sikap istrinya pun mengajak Teresa kembali ke Vernon, yaitu kota yang dulu mereka tinggali, dengan alasan udara di Paris tidak sehat untuknya dan Teresa yang setiap sore merasa sakit kepala. Teresa yang pada saat itu sudah terlanjur menikmati perselingkuhannya dengan Lauren pun langsung menolak dan mencari alasan agar Camille membatalkan niatnya kembali ke Vernon. Di hari selanjutnya sore hari setelah Camille pulang kerja, mereka menyempatkan diri berjalan-jalan di sebuah tempat bersama teman-teman Nyonya Requiem. Karena berjalan kaki yang terlalu jauh, Lauren pun merencanakan sesuatu dengan mengajak Camille dan Teresa untuk menaiki perahu. Setelah mereka menaiki perahu, Lauren justru mengambil jalur yang sangat sepi. Dan benar saja, Lauren pun mendorong Camille hingga Camille terjatuh dari perahu dan memukulnya dengan dayung sampai Camille tenggelam. Tapi mereka berpura-pura seakan itu adalah kecelakaan, yang sebenarnya itu adalah rencana busuk mereka. Nyonya Requiem yang mendengar hal itu tentu sangat terpukul dengan peristiwa tersebut. Tapi dua orang yang gak ada akhlak ini malah enak-enak setelah Camille dimakamkan.
Beberapa hari setelah kejadian itu, Teresa sering bermimpi buruk tentang Camille sehingga Teresa sering terlihat melamun. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu, teman-teman Nyonya Requiem menyarankan Teresa dinikahkan dengan Lauren agar kesedihan Teresa bisa terobati. Nyonya Requiem yang sudah menganggap keduanya seperti anak sendiri pun tidak keberatan dengan usul teman-temannya tersebut. Karena ini adalah momen yang mereka tunggu, tanpa banyak alasan mereka pun langsung mengadakan pernikahan. Malam hari setelah mereka menikah, bukan malah enak-enak seperti waktu mereka selingkuh. Keadaan justru terbalik. Teresa yang selalu membahas bagaimana Lauren membunuh Camille semakin membuat Lauren kesal. Suatu hari di saat Teresa dan Nyonya Requiem bertemu Lauren yang sedang rehat dari kerjaannya saat itu, Nyonya Requiem bercerita tentang Camille yang tiba-tiba Nyonya Requiem melihat sosok Camille dan seketika Nyonya Requiem pun mengalami syok hingga membuatnya mengalami stroke. Beberapa hari setelah Nyonya Requiem mengalami stroke, mereka yang selalu berdebat tentang kematian Camille pun akhirnya diketahui oleh Nyonya Requiem bahwa merekalah yang membunuh Camille. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, Nyonya Requiem yang ingin memberitahu hal tersebut mencoba menjelaskan lewat isyarat. Sampai pada akhirnya dia bisa menulis dengan tinta yang ditumpahkan di lantai. Hingga pada saat itu, Nyonya Susan yang hendak berkunjung ke Nyonya Requiem melihat tulisan yang ada di lantai tersebut. Dia pun langsung pergi untuk memberitahu teman-teman yang lainnya mengenai hal tersebut. Sebelum kejadian tersebut, Lauren yang mendatangi tempat yang menjual racun dan Teresa yang mengasah sebilah pisau yang saya pun gak tahu apa yang mereka rencanakan lagi. Tapi di hari yang sama, saat Susan melihat tulisan itu, Teresa justru meminta maaf kepada Nyonya Requiem. Sesaat setelah itu, Teresa dan Lauren membawa Nyonya Requiem ke suatu tempat di pinggir sungai yang pada saat itu juga teman-teman dari Nyonya Requiem mencari keberadaan mereka karena takut mereka membunuh Nyonya Requiem. Dan berpindah scene setelah mereka duduk bersama di depan Nyonya Requiem. Lauren yang sudah membeli racun pun mencampurkan racun tersebut ke dalam sebotol amer yang dibawa oleh Teresa. Mereka pun meminum racun tersebut sebagai permintaan maaf kepada Nyonya Requiem. Setelah itu keduanya pun mati di hadapan Nyonya Requiem. Film pun berakhir, ending yang biasa aja.